Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul, kita bisa bermawajah yang insyaallah penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tercukur sholawat beserta salam semoga tetepah itibaa kita ke Nabi dan gulih panjenengan niki kadito Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa dan gulih panjenengan minaz zulumatih ila nurih. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, terlebih dahulu kita sambungkan hati kita bertawassul terlebih dahulu pada Nabi kita dan leluhur-leluhur kita. Ila hadrati habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram al-sallallahu marhum wal marhumah min abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa jami' ustadina wa ustadina wa muallimi muallimina wa masyayihina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kangkui rutinan yaitu pada hari ini baca yang biasa kita bahas mengenai tentang akhlak yang tertulis dalam kitab Taisirul Halak. Tapi pada kesempatan yang hari sepekan gula tak bahasa akhlak, gula tak bahasa tentang etika sebiasa kita bahas, yang biasa kita kaji dengan kajian kitab Taisirul Halak. Di sini kita akan membahas tentang sejarah. Ya, ada yang tahu tentang sejarah? Baik, sejarah tentang pendidikan Islam. Sejarah tersebut ada yang perlu kita bahas dan ada yang perlu kita ingat, karena sejarah tersebut sangat penting untuk kita pelajari, untuk kita dalami, itu sangat penting. Baik, untuk yang pertama kita harus ketahui dulu apa itu sejarah. Beresoning sejarah ini. Jadi sejarah tersebut, kembang sejarah tersebut yaitu catatan atau rekaman tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau atau pada masa lalu. Senikah itu yang disebut sejarah. Beda boleh sendi pemikiran sejarah yaitu ngalakna Arab menurut lafziyah, yaitu bahasa Arab syajarun. Ada yang tahu syajarun? Syajarun yaitu pohon. Nah, di sejarah itu diibaratkan sebuah pohon yang mana pohon itu terdiri dari beberapa bagian. Pertama akar, kedua bungka, kedua rancak, keempat daun, dan macam-macam. Nah, itu ibarat sebuah pepohonan. Lah makin kita balik, apakah pohon atau apakah sebuah pohon akan berbuah ketika tidak ada akar? Insyaallah sejauh pengalaman gula, sejauh pengetahuan gula, sobung ceritakan bungkan nikah odi abuwe tanpa adanya akar. Insyaallah itu tidak ada. Jikalau ada, wallahu a'lam, bukan kekuasaan kita, tapi itu kekuasaan Allah. King sajelas
secara logika kita mun sobung akar tak kira beda pohon. Saniki. Sejarah pendidikan Islam itu dibagi menjadi 3 periode. Di periode yang pertama itu disebut periode atau masa klasik, lambok lampang. Insyaallah tak aguda tak kira kejepok. Tak sini kumik tak kira kejepok. Yang kedua yaitu masa pertengahan. Ini beda pertengahan. Kemudian paling terakhir depak zaman mangken pun yaitu zaman modern. Zaman modern. Yang pertama perlu kita sepakati dulu, yang pertama tadi tentang sejarah. Apa itu sejarah? Itu perlu dicatat, perlu kita ingat. Kemudian yang perlu kita catat yang kedua yaitu masa klasik atau masa kuno. Sejarah pendidikan Islam periode klasik. Ini tak kerja pok kapitan. Tak gula tak kerja pok. Yaitu pada 610 sampai 1250 Masehi. Sekamah pada zaman tersebut, pada era pendidikan tersebut, yaitu kembalinya hanya kepada Al-Quran dan hadis. Lanjut ke yang nomor 2, yaitu zaman Otabeh sejarah pendidikan Islam pada periode pertengahan. Pada periode pertengahan, yaitu mulai dari Hiburu 610 sampai ke 1250. Mangken dari 1250 sampai 1200 Masehi itu disebut periode pertengahan. Mungkin depakkah sekapeng 4. Nomor 4 yaitu sejarah pendidikan Islam periode modern. Jadi tahunnya 1800 sampai pada masa sekarang. Mungkin sudah sangat banyak berkembang. Tanya apa bipun dengan Google atau tanya apa bipun, insyaallah pasti ada. Senikah, insyaallah pasti ada. Mila dari kenikah, mungkin lambek pendidikan Islam hanya mengacu pada Al-Quran dan hadis. Lambek. Kemudian sobung Rasulullah pun singkat cerita. Rasulullah pun sobung boleh bimbingan pun tak kejepok. Lah tadi mungkin pas bedesen di pemikiran. Ya benih hadis tak itu ro'ah. Benih Al-Qur'an tak itu ro'ah. Atau ro'ah sihirah pas. Atau ro'ah sihirah. Nah, karena yang ada pada zaman ini itu pengembangan yang dari hadis dan yang dari Al-Quran. Contoh gambaran saja. Contoh, mbian pernah oning beda dalil nang Al-Quran atau beda dalil nang hadis tentang syarat-syaratah ambil wudu. Bodoh. Kenapa? Syarat sahnya wudu ada 6. Kan sedih kan? Syarat sahnya wudu ada 6. Pas isyarat dalil nang Al-Quran. Tak kira nemu. Tak kira sobung ambian lah balik nang Quran tak kira nemu tak. Sedikah lah. Kemudian isyarat nang hadis sobung. Nah, maka dari itu yang mengembangkan yaitu pemikiran-pemikiran para ulama yang mengembangkan pemikiran-pemikiran tokoh agama sujud alimah. Salah satu contoh yaitu paling suci alimah kan Imam Syafi'i yang mayoritas lebih imbian ikan murok mazhab Imam Syafi'i. Nah, dari kenikah kita bisa ambil contoh gambaran
gula bimbingan kan makin tak kejepok pun kaca mana Rasulullah tak kejepok kan kaca mana berdirinya Al-Qur'an kan tak kejepok kan jadi lah mila dari kita dari itu kita harus belajar untuk memahami tentang sejarah tentang pendidikan Islam pada era klasik jadi guru pada era pertengahan pada boleh era modern seperti yang saat ini. Mungkin sedikah dari gula geluh untuk pembahasan tentang sejarah sedikit saja saya ceritakan karena biar kita berlanjut dengan kajian yang biasa supaya tak ngilangakin istiqomah kita. Semoga pelajaran sejarah ini yang pertama kita buka ini dijadikan ilmu yang manfaat oleh Allah dan dijadikan pelajaran penting untuk kita ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Di gula ngulo ke salam beni gula pamit dah undur diri bukan, tapi untuk pembahasan pertama mungkin dari saya itu yang bisa kami sampaikan. Diakhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.